Kamu pikir kamu ingin tenang, tapi sejujurnya kamu hanya ingin terlihat baik-baik saja. Kamu hanya ingin dunia percaya bahwa kamu kuat, kamu stabil, kamu tidak rapuh. Dan ini sebabnya kamu gelisah. Bukan karena dunia terlalu bising, bukan karena hidupmu terlalu sulit, tapi karena kamu setiap hari sibuk menyembunyikan dirimu sendiri. Dan di balik usaha itu, kamu kehilangan satu hal yang paling kamu rindukan. Ketenangan. Kamu bisa pura-pura kuat di hadapan dunia, tapi bisakah kamu pura-pura kuat di hadapan dirimu sendiri? Inilah paradoks yang jarang disadari. Semakin kamu menutupi luka, semakin dalam ia menusuk. Semakin kamu sibuk mengatur citra, semakin liar pikirannya. Semakin kamu mati-matian mencari damai, semakin kamu merasa terperangkap. Dan sadarlah, ini bukan soal dunia yang terlalu keras padamu. Ini soal kamu yang terlalu keras pada dirimu sendiri. Seneca pernah menulis, "We suffer more often in imagination than in reality." Kamu menderita bukan karena dunia menolakku. Kamu menderita karena kamu tidak pernah benar-benar menerima dirimu sendiri. Dan di video ini, kita tidak bicara soal cara cepat biar tenang. Tidak ada 5 langkah instan. Tidak ada trik self-help murahan. Kita akan bicara soal keberanian. Keberanian untuk berhenti bersembunyi. Keberanian untuk menatap siapa dirimu sebenarnya. Dan dari situ, lahir ketenangan bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Jadi sekarang saya tanya, kamu siap? Siap berhenti bersembunyi? Siap menatap badai di dalam dirimu sendiri? Kalau jawabannya iya, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena kita akan membuka rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, agar pikiranmu tetap jernih di segala situasi. Mari kita mulai. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu? Apa yang membuat kamu yang dari luar tampak kuat, justru merasa remuk di dalam? Dan disitulah medan perang yang sebenarnya kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap hari kamu sedang berperang melawan pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan kemungkinan terburuk, bukan karena itu sudah terjadi, tapi karena kamu tidak ingin itu terjadi. Kamu memutar ulang kalimat orang lain di kepalamu, sebuah kritik, tatapan sinis, bahkan pujian yang terasa janggal, dan kamu membiarkannya mencabikmu dari dalam. Kenapa? Karena di balik itu semua, ada satu ketakutan mendasar. Kamu takut tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup untuk dicintai. Dan kamu pikir kalau kamu bisa mengontrol dunia luar, kalau semua orang menyukaimu, kalau semua berjalan sesuai rencana, maka kamu akan tenang. Tapi justru itulah jebakan yang membuat kamu makin gelisah. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, sudah melihat ini ribuan tahun lalu. Ia berkata bahwa akar penderitaan manusia adalah attachment, keterikatan pada hal-hal yang di luar kendalinya. Dan ironinya, kita semua tahu bahwa dunia luar tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi kita tetap mencoba, kita tetap memaksa. Dan setiap kali dunia tidak tunduk pada keinginan kita, kita merasa hancur. Sekarang bayangkan ini, seorang prajurit berdiri di medan perang, tapi musuhnya tidak kelihatan, tidak ada lawan di depan mata. Yang ada hanya bayangannya sendiri, yang menakutkan karena dia tidak berani menatapnya langsung. Itulah kamu, itulah saya, itulah kita semua. Kita berperang melawan pikiran kita sendiri, melawan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri, melawan ilusi bahwa kita bisa mengontrol dunia, padahal yang seharusnya kita latih adalah mengontrol diri. Dan disinilah psikologi modern menyambung dengan ajaran Stoikisme. Apa yang disebut para filsuf sebagai attachment, hari ini kita mengenalnya sebagai defense mechanism. Kita sibuk membangun benteng, bukan untuk melindungi diri dari dunia, tapi untuk melindungi diri dari rasa takut di dalam diri sendiri. Coba kamu pikir, berapa banyak dari overthinking kamu selama ini yang sebenarnya hanya upaya untuk melindungi dirimu dari perasaan rapuh? Berapa banyak dari amarah kamu selama ini yang sebenarnya hanyalah tameng dari rasa takut? Berapa banyak dari kepura-puraan kamu selama ini yang lahir karena kamu takut? Kalau kamu jujur, kamu akan ditolak. Epictetus mengajarkan, manusia terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, melainkan oleh pandangan mereka terhadap hal-hal tersebut. Kita resah karena cara kita melihat dunia ini kacau. Dan disinilah letak kesalahan kita yang paling besar. Kita ingin dunia berubah supaya kita tenang. Padahal, satu-satunya cara agar kita tenang adalah diri kita yang berubah duluan. Tapi, kenapa itu sulit? Karena perubahan diri butuh keberanian. Butuh keberanian untuk mengakui bahwa luka itu ada. Butuh keberanian untuk berhenti menyalahkan dunia dan mulai bercermin. Butuh keberanian untuk duduk bersama gelisahmu tanpa mencoba melarikan diri. Sekarang saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Coba tanyakan ini. Apa yang paling aku takutkan kalau aku berhenti sibuk mengontrol dunia luar? Takut kehilangan orang? Takut gagal? Takut terlihat lemah? Atau takut akhirnya harus menatap siapa dirimu sebenarnya?
tanpa topeng apapun. Karena inilah luka yang sering kita tutupi dengan kata-kata indah, dengan motivasi kosong, dengan afirmasi yang sekadar menenangkan sesaat, tapi tidak menyembuhkan. Dan mungkin sekarang kamu mulai menyadari, selama ini kamu tidak gelisah karena dunia. Kamu gelisah karena kamu tidak pernah benar-benar berani diam dan mendengarkan isi kepalamu sendiri. Dan pertanyaannya kini semakin dalam, apa yang terjadi jika selama ini kamu salah paham tentang arti tenang? Apa yang terjadi kalau ternyata tenang bukan soal menghindari badai, tapi soal berjalan di tengah badai tanpa kehilangan arah? Apa yang terjadi kalau selama ini kamu justru menciptakan badai itu sendiri, lewat ekspektasi, ilusi kontrol, dan penolakan pada dirimu sendiri? Kita sering berpikir, kalau aku bisa menenangkan pikiranku, aku akan bahagia. Tapi bagaimana kalau kebenarannya justru sebaliknya? Kamu akan tenang saat kamu berhenti mengejar bahagia sebagai syarat untuk tenang. Dan ini yang belum banyak orang sadari. Tenang bukan soal dunia berhenti mengguncangmu. Tenang adalah saat kamu berhenti mengguncang dirimu sendiri. Dan kalau kamu bertanya, lalu bagaimana? Apa yang harus aku lakukan agar benar-benar tenang? Sabar, karena inilah yang akan kita selami lebih dalam di bagian selanjutnya. Tentang akar emosi yang sering kita abaikan. Pelajaran stoik yang justru bertentangan dengan intuisi kita. Dan mengapa? Mungkin kamu harus berhenti mencari damai kalau benar-benar ingin menemukannya. Jadi, kita sudah berbicara soal bagaimana seringkali kita bukan sedang berperang dengan dunia, tapi dengan diri kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam. Kenapa kita gelisah? Kenapa ketenangan terasa begitu sulit diraih? Dan kenapa semakin kita kejar, semakin ia menjauh? Kebanyakan dari kita, tanpa sadar, hidup dengan satu asumsi besar. Kalau aku ingin tenang, aku harus membuat dunia ini seperti yang aku mau. Kita ingin orang-orang menghargai kita. Kita ingin rencana berjalan mulus. Kita ingin pasangan selalu memahami. Kita ingin tubuh selalu sehat. Kita ingin dunia luar selaras agar dunia dalam kita ikut tenang. Tapi disinilah letak jebakan yang membuat kita terus-menerus gelisah. Dunia luar itu chaos. Dunia luar itu liar. Dunia luar tidak pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Marcus Aurelius menulis di Meditations, masalahnya bukan terletak pada hal-hal di luar diri, melainkan pada penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kuasa untuk mengubah penilaian itu kapan saja. Jadi bukan dunia yang bikin kamu tidak tenang. Yang bikin kamu tidak tenang adalah kamu menolak dunia jadi sebagaimana adanya. Sekarang, mari kita buka luka ini lebih dalam. Kenapa kita sulit menerima dunia sebagaimana adanya? Karena kita takut kehilangan, takut ditolak, takut gagal, takut terlihat tidak cukup. Dan ketakutan ini bukan muncul begitu saja. Kalau kamu pernah mendalami psikologi modern, kamu akan kenal konsep inner child. Bagian diri kita yang masih membawa luka lama. Luka penolakan, luka kegagalan, luka rasa tidak cukup. Setiap kali dunia tidak sesuai keinginan kita. Setiap kali seseorang mengecewakan kita. Setiap kali hidup menjauh dari ekspektasi kita. Yang merasa tersakiti bukan kamu yang dewasa. Yang merasa tersakiti adalah anak kecil di dalam dirimu, yang dulu pernah merasa ditolak, yang dulu pernah merasa sendirian, yang dulu pernah merasa harus jadi baik agar dicintai. Dan masalahnya, kita terus mencoba menenangkan luka itu dengan mengontrol dunia. Padahal, dunia tidak bisa dikontrol. Disinilah pelajaran stoik jadi tamparan keras bagi kita semua. Kita diajarkan sejak kecil untuk mencari damai, mencari stabil, mencari bahagia. Tapi stoikisme justru berkata, berhenti mencari ketenangan, rangkullah badai. Kenapa? Karena ketenangan sejati bukan lahir dari dunia yang berhenti mengguncangmu. Ketenangan lahir dari keberanian untuk tetap tegak meski dunia mengguncang. Filsuf Yunani Chrysippus, penerus Zeno, mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Semuanya? Tidak. Kesehatan, reputasi, harta, bahkan orang-orang yang kita cintai, semuanya di luar kendali kita. Dan semakin kita bergantung pada itu untuk tenang, semakin kita jadi budak dunia. Coba kamu pikir, berapa banyak hal yang kamu lakukan selama ini hanya demi terlihat baik, terlihat stabil, terlihat bahagia. Scroll media sosial tanpa henti, mencari validasi, sibuk mengejar pencapaian, bukan karena kamu suka, tapi supaya dunia bilang kamu berhasil. Tertawa dalam pertemuan sosial, padahal hatimu kosong, menunda menghadapi luka lama, karena takut harus mengakui, kamu juga rapuh. Dan inilah realitas pahitnya. Semakin kita fokus menciptakan citra bahwa kita tenang, semakin jauh kita dari ketenangan sejati. Dunia modern bilang, cari hal yang bikin kamu bahagia. Itu kuncinya. Stoikisme bilang, lepaskan keinginan untuk dunia seperti yang kamu mau. Itu kuncinya. Dunia modern bilang, hindari hal yang bikin kamu stres.
cari comfort zone. Stoikisme bilang, berlatihlah hidup keras secara sukarela, supaya kamu siap kalau dunia jadi keras. Dunia modern bilang, jangan biarkan siapapun menyakitimu. Stoikisme bilang, tidak ada yang bisa menyakitimu tanpa izin dari pikiranmu sendiri. Epictetus bahkan menulis, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kau menanggapinya. Jadi bukan soal dunia mengapa kita gelisah, tapi soal kita menolak menerima kenyataan dunia. Dan ironisnya, saat kita berhenti menolak, saat kita berhenti melawan badai, saat kita mulai menari di tengah hujan, disitulah damai itu lahir. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan tanya ke dirimu sendiri. Berapa banyak energiku selama ini habis untuk menolak dunia? Jadi seperti apa adanya? Berapa banyak luka dalam diriku yang belum aku berani lihat? Berapa lama lagi aku mau capek sendiri? Sibuk mengejar ilusi tenang. Karena mungkin justru di saat kamu berhenti mengejar damai dan mulai memeluk badai, di sanalah kamu akhirnya benar-benar tenang. Dan di bagian selanjutnya, kita akan merenung lebih jauh. Bukan solusi how to, bukan 5 langkah instan, tapi sebuah undangan reflektif untuk menatap dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, hanya kamu yang bisa memilih. Apakah kamu mau terus lari, atau kamu mau berhenti dan berdamai dengan dirimu sendiri? Sekarang kita sampai di titik penting. Kamu sudah melihat bahwa badai bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kamu sudah mulai paham bahwa perang sebenarnya bukan melawan dunia, tapi melawan ekspektasi, ilusi, dan keterikatan yang kamu biarkan bercokol di kepalamu. Lalu, apa langkah selanjutnya? Dalam stoikisme klasik, jawabannya sederhana, tapi sulit. Latih jiwamu, bukan dunia di sekelilingmu. Epictetus, dalam Enchiridion, memulai dengan kalimat yang sederhana tapi mendalam. Beberapa hal ada dalam kekuasaan kita, beberapa hal tidak. Semua ajaran stoikisme lahir dari satu kesadaran ini, bahwa dalam hidup hanya ada 2 kategori. Pertama, hal-hal yang ada di dalam kendali kita, pikiran, penilaian, niat, tindakan kita. Kedua, hal-hal yang di luar kendali kita. Opini orang, cuaca, politik, ekonomi, bahkan kesehatan tubuh kita sepenuhnya. Dan disinilah latihan stoikisme dimulai. Berhenti membuang energi pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus menguatkan yang ada di dalam kendali kita, batin kita sendiri. Kita sering merasa gelisah karena berharap dunia sesuai rencana kita. Kita marah ketika orang tidak menghargai kita. Kita hancur ketika gagal, seolah harga diri kita hilang. Tapi stoikisme mengajak kita untuk menanyakan ini setiap kali hati kita bergejolak. Apakah ini di dalam kendaliku? Kalau jawabannya tidak, berhenti resah. Kalau jawabannya ya, lakukan yang terbaik. Dan di sini kuncinya. Hasil akhirnya pun bukan kendali kita. Hanya usaha kita yang ada di tangan kita. Contohnya, kamu bisa memilih berkata jujur, tapi kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang akan menanggapinya. Kamu bisa berusaha keras, tapi kamu tidak bisa mengontrol apakah hasilnya sesuai harapan. Kamu bisa hidup dengan integritas, tapi kamu tidak bisa mengontrol apakah semua orang akan menghormati itu. Para stoik tidak sekadar berbicara tentang ide, mereka melatihnya setiap hari. Berikut latihan-latihan kontemplatif yang mereka lakukan. Bukan tips modern, tapi latihan yang sudah diuji zaman. Pertama, premeditatio malorum. Bayangkan keburukan sebelum datang. Setiap pagi, Marcus Aurelius mengingatkan dirinya, hari ini aku akan bertemu orang yang sombong, licik, iri hati, karena mereka tidak tahu apa itu kebaikan. Tujuannya bukan jadi pesimis, tapi supaya batinnya siap, supaya dia tidak kaget kalau dunia tidak sesuai harapan, supaya ia bisa menerima dunia sebagaimana adanya. Coba kamu lakukan ini. Sebelum memulai hari, bayangkan apa yang bisa berjalan tidak sesuai rencana. Lalu tanya, kalau ini terjadi, apakah aku siap tetap tenang? Kedua, amor fati, cintai takdirmu. Stoikisme mengajarkan bukan hanya menerima kenyataan, tapi mencintainya. Bukannya sudahlah, terima nasib, tapi ya, inilah bagian dari takdirku, dan aku akan menjalani ini dengan sepenuh hati. Seperti seorang pemain peran yang menjalankan skripnya. Kita tidak memilih peran, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalaninya. Marcus Aurelius menulis, cintailah hanya apa yang takdir bawa untukmu, dan apa yang telah terjalin dalam pola nasibmu, karena apa yang lebih tepat memenuhi kebutuhanmu. Ketiga, memento mori, ingat kamu akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mengingatkan bahwa waktu kita terbatas. Kenapa harus sibuk resah pada hal remeh? Kenapa harus menunda jadi kuat dan tenang kalau kita tidak tahu kapan waktu kita habis? Setiap kali hati gelisah, para stoik mengingatkan diri, kalau ini adalah hari terakhirku, apakah aku mau menghabiskannya dalam kemarahan, kegelisahan,
atau penyesalan. Di dunia modern, kita diajarkan untuk mencari tenang, mencari bahagia, mencari damai. Tapi stoikisme bilang, tenang bukan untuk dikejar. Tenang lahir saat kamu berhenti melekat pada apapun selain kebajikan. Apa kebajikan itu? Integritas, keberanian, keadilan, pengendalian diri. Selama ini kita gelisah karena kita mengejar hasil, pujian, pengakuan, kenyamanan. Tapi stoikisme mengajak, jangan kejar hasil. Jalani kebajikan, jangan kejar pujian. Jalani kebajikan. Jangan kejar tenang, jalani kebajikan. Tenang akan lahir sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Sebelum video ini selesai, saya ingin kamu berhenti sejenak dan renungkan ini. Berapa sering aku marah pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendaliku? Berapa sering aku sibuk mengatur dunia, tapi lupa mengatur pikiranku sendiri? Berapa lama lagi aku mau hidup jadi budak ekspektasi? Dan pertanyaan pamungkasnya, apakah aku siap berhenti mengejar ilusi? Dan mulai melatih jiwaku seperti para stoik dulu. Ketenangan sejati bukan soal dunia yang berhenti mengguncangmu. Ketenangan sejati adalah saat dunia mengguncangmu dan kamu tetap tegak. Saat badai datang dan kamu tetap utuh. Saat kehilangan, cemooh, kegagalan datang dan kamu tersenyum. Karena tahu, ini semua di luar kendaliku dan aku sudah memberikan yang terbaik pada hal yang di dalam kendaliku. Dan mulai hari ini, kalau kamu mau, latihlah jiwamu, karena disitulah letak tenang yang kamu cari selama ini. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, dengarkan suara di dalam kepalamu. Bukan suara saya, bukan dunia di luar sana, tapi suaramu sendiri, suara yang sering kamu abaikan, karena terlalu sibuk mendengar kebisingan dunia. Kita hidup di era yang memuja kegaduhan, semua orang berlomba-lomba didengar, semua orang ingin benar, ingin diakui, ingin jadi penting, dan di tengah itu, kamu mencoba ikut berlari, mengejar validasi, mengejar rasa aman dari dunia luar, mengejar ketenangan dari hal-hal yang justru di luar kendalimu, tapi di ujungnya kamu lelah kan? Karena semakin kamu kejar, semakin jauh ia terasa. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan yang datang saat kau berhenti peduli apa kata mereka, atau pikir, atau lakukan, hanya apa yang kau lakukan. Ketenangan, dalam stoikisme, bukan hadiah gratis dari alam semesta. Ia adalah keberanian. Keberanian untuk berhenti melawan hal yang tak bisa kamu kendalikan. Keberanian untuk berdamai dengan kenyataan. Keberanian untuk memilih kebajikan, meski dunia mengolokmu. Berani tenang di dunia yang gemar bersuara. Itulah keberanian sejati. Sekarang saya tidak akan kasih 7 tips praktis, karena kamu tidak butuh itu. Yang kamu butuh, duduk dengan dirimu sendiri. Renungkan, selama ini aku hidup untuk apa? Tanya, berapa banyak energiku yang habis untuk hal-hal di luar kendaliku? Dan setelah itu, diamlah sejenak, rasakan diam itu. Disitulah kamu mulai menemukan tenang yang sebenarnya. Ini mungkin terdengar paradoks. Kamu menonton video ini karena ingin tahu cara tenang, tapi kenyataannya, tenang itu bukan sesuatu yang hilang darimu. Tenang itu sudah ada di dalam dirimu, hanya tertutup oleh lapisan ilusi, keinginan akan kendali, rasa takut, ego, ekspektasi. Yang kamu perlukan bukan mencari keluar, tapi membuka lapisan-lapisan itu. Dan seperti Seneca bilang, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit yang miskin, melainkan orang yang selalu menginginkan lebih. Berhenti menginginkan dunia, berhenti menantangmu. Mulailah melatih batinmu agar tak gentar menghadapi dunia. Setelah video ini selesai, saya ingin kamu lakukan satu hal. Selama 1 hari penuh, sadari setiap kali kamu resah. Setiap kali itu muncul, tanya, apakah ini di dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Kalau ya, lakukan yang terbaik. Kamu akan kaget betapa banyak hal yang ternyata selama ini hanya kamu biarkan menguasaimu tanpa alasan. Ketenangan bukan keadaan tanpa badai. Ketenangan adalah kemampuanmu untuk tetap utuh di tengah badai. Dan kamu tidak akan dapat itu dari dunia. Kamu hanya akan dapat itu dari dirimu sendiri. Apakah kamu siap? Kalau kamu siap, saya ajak kamu tulis di komentar, aku siap latih jiwaku. Karena itu langkah pertama untuk berhenti menjadi budak dunia dan mulai menjadi tuan bagi pikiranmu sendiri. Kalau video ini menggugahmu, jangan berhenti di sini. Tonton video berikutnya, kita akan gali lebih dalam soal bagaimana stoikisme bisa membantu kamu menghadapi dunia yang keras ini.